Pernah nggak sih merasa sebuah keseruan, semacam sesuatu hal yang dirasakan itu merasa lebih nyaman ketika selesai melakukan sebuah tantangan, bikin sebuah konten atau minimal 2 atau 3 konten dalam seminggu. Nah, itu adalah hal yang saya rasakan ya ketika saya belajar bikin konten, kemudian berhasil menyelesaikan 1 atau 2 konten dalam seminggu. Itu rasanya itu luar biasa ya, walaupun hasilnya itu ketika diupload ke sosial media atau mungkin ke YouTube itu hanya 1 atau 2 orang yang nonton, bahkan nggak ada view sama sekali. Tapi ini adalah salah satu hal yang menurut saya ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa bikin sebuah konten atau bisa challenge diri saya gimana supaya bikin sebuah konten itu ya minimal 2 konten dalam seminggu. Nah, inilah yang saya rasakan ya, harapannya supaya konten saya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi saya itu lebih prepare atau lebih mengutamakan ngejar kuantitas. Jadi gimana supaya konten saya itu minimal 2 konten dalam seminggu sebagai tantangan buat diri saya sendiri, supaya bikin konten itu lebih bagus lagi guys. Nah, itu adalah hal yang menurut saya sesuatu hal yang akan saya pertahankan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa peluang konten ini sangat bagus. Jadi kedepannya itu, apalagi di dunia digital yang seperti sekarang ini, konten ini adalah salah satu hal yang atau peluang yang bisa dilakukan, sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari ya mungkin syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, banyak hal yang bisa lakukan, bisa promosi sebuah iklan atau produk, bisa bikin sebuah tutorial atau mentoring, terus bisa ngasih webinar. Nah, itu adalah hal atau salah satu hal yang bisa dilakukan dengan konten. Nah, itulah kenapa ketika saya bisa challenge diri saya untuk membuat sebuah konten ya minimal 2 konten dalam seminggu, ya walaupun hasilnya amburadul atau acak-acakan, tapi itu adalah sebagai bentuk latihan ngonten. Ya, tentunya ada kepuasan tersendiri ya, walaupun ketika saya udah ngupload ke sosial media nggak ada yang nonton sama sekali, tapi ya tentunya ada kepuasan tersendiri. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut saya sesuatu hal yang akan saya lakukan supaya konten saya itu lebih bagus lagi, terutama dalam hal cara storytelling, cara berbicara, gimana supaya omongan saya atau story saya itu terstruktur, orang dapat memahami dengan baik, kemudian gampang dimengerti, menggunakan bahasa yang sederhana, simple, dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi bukan hanya anak-anak atau orang dewasa, tapi ya tentunya semua kalangan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang mesti saya latih ya, sesuatu hal yang butuh waktu yang lama untuk terus dilatih. Oke, semoga video ini bermanfaat.